Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ehwani billah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas hal yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan yang akan kita alami, yaitu perjalanan kehidupan nanti kita pada yaumil akhir, perjalanan kita di akhirat kelak. Maka di dalam hal ini yang perlu kita renungkan adalah menggambarkan diri kita masing-masing sebelum memikirkan yang lainnya atau sebelum memikirkan orang lain. Tetapi perjalanan itu adalah perjalanan kita, diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus berfokus kepada diri kita sendiri sebelum berfokus kepada orang lain. Karena sekali lagi itu adalah merupakan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Perjalanan pada yaumul akhir adalah bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Setelah kita melihat bagaimana keadaan manusia pada yaumil akhir dengan berbagai macam peristiwa yang akan dia hadapi, maka tentulah kita tidak bisa berleha-leha. Kita tidak bisa
tidak memikirkan, tidak merenungkan perkara tersebut. Tentu dengan berbagai macam persiapannya, tentu dengan berbagai macam bekal yang harus dibawanya untuk menuju perjalanan tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kemarin dalam pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan, kondisi kita di padang mahsyar, yaitu ketika kita harus berdiri selama 50.000 tahun untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khufatan, uratan, wa ghurlan, dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Manusia dari awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir, berkumpul dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan manusia mengalami penderitaan, mengalami kepayahan yang luar biasa, karena matahari pada saat itu didekatkan di atas kepala kita biqadrin mil au milain, dalam ukuran 1 mil atau 2 mil, sehingga kita mengeluarkan peluh, mengeluarkan keringat sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing, sesuai dengan kadar amal yang kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karena itu di sana ada orang yang mengeluarkan peluh sebatas mata kaki, ada yang mengeluarkan peluh sebatas lututnya, sebatas perutnya, sebatas pinggangnya, sehingga ada yang membelenggu mereka sebatas hidungnya. Ini tergantung kepada iman dan amalan yang mereka kerjakan ketika di muka bumi ini. Pada saat itu adalah merupakan hari yang genting, yang luar biasa, yang manusia berusaha untuk mendapatkan perlindungan. Namun sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ketika itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan atau naungan yang datang dari Allah, naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi hamba-hambanya. Secara singkat kami sampaikan, saya ulangi lagi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari itu. Dan sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa maksudnya bukan Allah menaungi hambanya dari panas matahari, tidak. Karena kalau demikian perkaranya, maka Allah berada di bawah matahari, dan ini adalah salah, karena Allah Maha Tinggi. Maksudnya dalam hal ini adalah Allah menciptakan naungan, ya, Allah menciptakan naungan, bukan Allah menaungi sebagaimana payung menaungi kita dari hujan atau dari terik matahari, bukan. Karena itu merupakan pemahaman yang batil, yang berkonsekuensi bahwa Allah itu berada di bawah makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan naungan untuk 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki atau perempuan yang hatinya, ya, qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang hatinya tergantung, terikat dengan masjid.
Kemudian yang keempat adalah rajulani tahabani, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka istama'a fih waftaraqa fih, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah seorang yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia berkata, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah di mana dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya, yang menunjukkan keikhlasan orang yang melakukan sedekah tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang rajulun yang mereka dzakarallahu khalian, yang berzikir mengingat kepada Allah sendiri, fafadat ainah, yang mengeluarkan air matanya, dia berzikir dalam keheningan, dia bermuhasabah, menghitung-hitung kesalahannya, dia mengingat keagungan Allah, kemudian keluar air matanya mengingat keagungan Rabb-Nya yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki kepadanya, yang memiliki kekuasaan yang mutlak, keagungan, ketinggian, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan kesempurnaan-kesempurnaan yang lainnya. Maka 7 golongan itulah yang akan mendapatkan naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kita hadirin sekalian termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut, sehingga nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari naungan yang diciptakannya. Amin. Selanjutnya, ikhwani billah a'azzakumullah, peristiwa yang akan kita alami adalah bahwasanya amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang hakiki yang dijelaskan oleh para ulama, memiliki 2 anak timbangan. Yang satu menimbang amal kebaikan, yang satunya menimbang amal keburukan. Amal-amal kita akan ditimbang karena amal-amal kita terdokumentasi dengan rapi, tercatat dengan rapi, tidak ada yang terluput. Maka antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan akan ditimbang. Al-wasnu yauma idinil haqq. Faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Timbangan pada hari itu adalah perkara yang hak. Barang siapa berat amal timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Maka setelah melihat seperti ini, kita mengimani bahwasanya nanti amal kita ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Tentu kita akan berusaha untuk mengumpulkan
timbangan amal kebaikan atau mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dengan harapan, dengan keinginan agar nanti saat ditimbang amal-amal kita, maka amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan yang ada. Tentu seperti itu cara berpikirnya, cara mempersiapkan diri kita. Ewani billah a'azzakumullah. Adapun amal-amal yang ditimbang itu berkaitan dengan 3 hal amal yang ada. Yang pertama adalah berkaitan dengan niat-niat kita. Niat-niat kita. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keinginan yang sangat kuat. Setelah niat adalah yaitu keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan niat-niat tadi. Mungkin di sana nanti ada sudah langkah-langkah yang ditempuh oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah berupa amalan yang nyata yang telah dikerjakan oleh seseorang itu sendiri. Jadi yang ditimbang itu pertama adalah niat yang masih ada di dalam niat. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan keinginan yang akan diwujudkan. Kemudian yang ketiga adalah amal itu sendiri yang telah terwujud, yang telah dilakukan. Adapun berkaitan dengan niat, maka hal ini sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keadaan seorang fakir yang melihat kondisi orang yang kaya. Orang yang kaya tadi mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Maka orang yang fakir tadi berkeinginan di dalam hatinya, berniat, ya Allah, seandainya aku memiliki kekayaan seperti dia, maka aku akan berbuat seperti yang dia lakukan. Aku akan berbuat sebagaimana yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang kaya tadi, yaitu menggunakan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, keduanya biniyatihi al-sawa, keduanya berkaitan dengan niatnya itu sama. Artinya orang kaya tadi sebelum beramal dia tentu berniat untuk melaksanakan amal, membelanjakan hartanya, maka itu bermanfaat niatnya tadi. Demikian juga orang yang miskin tadi, yang dia tidak memiliki harta tapi dalam dirinya berkeinginan untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya tadi, maka biniat, dalam masalah niat mereka mendapatkan ajr, mendapatkan ganjaran yang sama. Maka perhatikan niat-niat yang ada di dalam diri kita. Ya, perhatikan niat-niat yang ada di dalam diri kita. Kemudian mengapa mereka berdua hanya sama di dalam pahalanya, sama di dalam niat, tidak di dalam amal? Hal ini juga berdasarkan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, di mana kaum muhajirin, kaum muhajirin yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah,
ini merasa istilahnya merasa kepingin banget melihat orang-orang kaya dari mereka itu melakukan infak, melakukan amal dengan hartanya. Dia bisa beramal dengan hartanya, maka dia sangat ingin sekali untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, maka dia sampaikan permasalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka bisa berinfak dengan beramal dengan hartanya. Sementara kami tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal yang telah beramal dengan hartanya. Kami tidak bisa karena tidak memiliki harta. Keinginan mereka untuk beramal itu luar biasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada mereka, yaitu bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah 33 kali. Ketika kalian selesai melaksanakan sholat, ya, ini disampaikan kepada para orang-orang yang miskin tadi, yang sangat menginginkan untuk beramal, namun dengan keterbatasan yang ada, agar bisa melaksanakan amal yang bisa menyamai pahalanya dengan orang-orang kaya tadi. Suruh membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya, selesai sholat, dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Kemudian tidak waktu lama para orang-orang kaya tadi sudah mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin, dan mereka juga melaksanakan, karena orang-orang kaya tadi tidak mau ketinggalan di dalam beramal untuk mendapatkan pahala, maka nggak mau mereka ketinggalan. Maka dilaksanakan itu, diucapkan itu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada fuqara tadi. Kemudian orang-orang miskin tadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya tadi sudah melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Artinya apa? Ini untuk menjelaskan bahwasanya dari segi niat bisa mendapatkan pahala yang sama. Tetapi dari segi amal yang telah dilakukan, maka tidak sah. Antara orang yang sudah melakukan dengan perbuatan dan dia mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut tidak sama sebagaimana yang hanya berniat saja. Namun ketika seseorang itu sudah berniat, maka dia juga mendapatkan pahala dari niat yang ada. Oleh karena itu sekali lagi, hendaklah kita memperhatikan niat-niat kita. Ya, ora ketang istilahnya orang Jawa, ya. Nah, hanya sekedar berniat kebaikan itu sudah luar biasa. Karena an-niat min amalil qalb. Niat itu adalah bagian dari amalan hati. Amalan hati kita. Ya. Ini. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah keinginan yang kuat, yang ingin dicapai. Misalnya di sini saya menjelaskan, yaitu berkaitan dengan para thalabul ilmi, para penuntut ilmu, para orang yang belajar tentang agama ini, yang mereka berkeinginan dengan belajarnya itu
bisa untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, bisa mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian dia berkeinginan juga untuk menyampaikan kepada manusia, mendakwahkan kepada umat dari ilmu yang ia pelajari tadi, untuk menegakkan kebenaran, untuk membatalkan hujah-hujah kebatilan, maka dia belajar menuntut ilmu, maka dia belajar. Tetapi setelah itu putus di tengah jalan dikarenakan dijelaskan di sini misalnya adalah kematian menimpa pada diri seseorang tadi. Dia meninggal. Maka keinginan tadi mendapatkan pahala yang sempurna, walaupun dia tidak sampai kepada apa yang diinginkannya. Tujuan akhirnya yaitu dalam rangka misalnya menyampaikan kepada manusia, berdakwah kepada manusia, belum sampai pada tingkat itu, karena dia mati sebelumnya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, ya, pahala yang sempurna. Maka hendaklah seseorang jangan berputus asa di dalam melaksanakan kebaikan apapun. Hendaklah dia bersemangat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, karena setiap langkah-langkah yang dia mulai, setiap tahapan-tahapan yang ia kerjakan, walaupun belum sempurna, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, ini. Jadi ini juga menjadi bekal bagi kita, pemahaman bagi kita. Jangan sampai wah nanti saya nggak mampu, nggak jadi aja lah. Ya, saya kok sulit belajar, ya, nompone angel, ilange cepet, ya, bismillah, nggak usah belajar saja. Nah, akhirnya tetap pada kondisi kejahilan, nggak tahu apa-apa. Nah, kita ingat bagaimana kisah seorang ahli nahwu, Al-Kisai kalau nggak salah. Dia belajar kepada salah seorang imam, belajar nggak dong-dong, nggak mudeng-mudeng, ya, nggak mudeng-mudeng. Akhirnya dia putus asa, meminta kepada imam untuk saya tak pulang saja, imam. Saya nggak paham-paham ketika belajar. Maka dalam perjalanan pulang dia pas istirahat melihat seekor semut yang berusaha membawa makanannya ke atas. Sebelum sampai jatuh, sebelum sampai ke tempatnya jatuh, dan jatuh berulang-berulang kali. Tetapi dilihatnya semut itu tidak patah semangat, tidak putus asa untuk mengangkat makanannya kepada sarangnya, sampai kepada sarangnya. Pada suatu saat semut itu ternyata berhasil mengangkat makanan yang diperolehnya menuju sarangnya. Maka Al-Kisai ini tidak jadi pulang melihat pelajaran yang habis dilihatnya tadi, baru saja dilihatnya. Ia kembali kepada syekh untuk belajar, dan akhirnya dia menjadi seorang pakar dalam ilmu nahwu. Ya. Ini artinya jangan berputus asa. Dan itulah yang termasuk nanti akan ditimbang. Ya, akan ditimbang. Amalan kita yang akan ditimbang. Kemudian yang ketiga adalah amalan itu sendiri yang berhasil kita laksanakan itu juga akan ditimbang. Alhamdulillah azakumullah. Demikian juga amalan buruk yang dilakukan oleh seseorang, maka niat juga akan ditimbang di sana. Niat juga akan ditimbang.
Hal ini berdasarkan riwayat ada seseorang yang berkeinginan, berangan-angan, berniat ketika dia melihat orang kaya yang menggunakan harta kekayaannya untuk berpoya-poya, untuk melaksanakan kemaksiatan, maka dia berkeinginan, berniat, kalau aku memiliki harta seperti dia, maka aku akan gunakan sebagaimana dia menggunakannya, yaitu untuk berpoya-poya, untuk bermaksiat. Maka ketika seseorang memiliki niat seperti itu, maka niatnya pun sudah bernilai dosa bagi dirinya, ya, bernilai dosa baginya. Oleh karena itu, ketika terbesit di dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, maka segera kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun, walaupun pekerjaan itu belum kita kerjakan, masih berupa keinginan, berupa niat, ya, berupa niat. Tapi kalau itu merupakan keburukan, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga dinilai berdasarkan riwayat ini. Karena Rasulullah menyampaikan juga wahwa, dan dia biniyatihi sawa, dalam hal kaitannya dengan niat itu sama, ya, ini. Kemudian setelah niatnya juga ditimbang, kemudian keinginannya yang kuat juga akan diperhitungkan untuk melaksanakan dosa tadi. Misalnya ada seorang pencuri, ya, seorang yang setelah berniat dia ingin mencuri di suatu tempat dan dia sudah mulai melangkahkan kakinya. Kemudian dia sudah berusaha untuk masuk tempat tersebut, tetapi di sana tidak dijumpai apa-apa, di sana tidak dijumpai barang yang diinginkan. Kemudian dia pulang dengan tangan hampa, tidak membawa hasil curian, ya, tidak membawa hasil curian sama sekali. Maka dia telah dihitung dosanya dengan sempurna, sebagaimana dia telah berhasil membawa barang curian. Karena keinginannya yang kuat, kemudian disertai dengan langkah-langkah konkret, ya, untuk melaksanakan aksinya, maka dia mendapatkan dosa tersebut, walaupun belum atau tidak berhasil. Terlebih-lebih yang ketiga, yaitu dia berhasil mencurinya, maka dosanya telah jelas oleh saya di sini dikatakan seperti itu. Ikhwanibillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, apabila seseorang mampu merubah niat untuk berbuat keburukan, ya, dia niatnya kuat, tapi kemudian dia merubah niatnya tersebut, wah ini dosa ini. Kemudian dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang buruk kemudian dirubahnya, dia bertaubat kepada Allah, menjadikan dia justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendapatkan pahala, ya. Tapi kalau dia membiarkannya niat tersebut, ya, dan berusaha untuk melaksanakan, tadi sudah dijelaskan, dia mendapatkan dosa. Kemudian kalau posisi yang ketiga, dia tidak jadi, ya, tidak jadi melaksanakannya. Tadinya punya niat, kemudian tidak jadi melaksanakannya, tapi itu dilaksanakan, ya, biasa sajalah, tidak ada keinginan untuk mengharapkan pahala dari Allah, tidak dalam rangka untuk bertaubat dari niatnya yang buruk tadi. Maka dalam kondisi seperti itu di sini dijelaskan dia tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Ya, ini.
Ini berkaitan dengan amalan yang akan ditimbang. Jadi meliputi apa yang ada di dalam niat kita, kemudian apa yang sangat kita inginkan untuk kita kerjakan walaupun belum sampai atau belum berhasil. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang di sana sudah ada hasilnya. Ini akan ditimbang. Ehwanibillah rahimani wa rahimakumullah. Semua perkara tersebut sudah tercatat karena ada sudah petugasnya. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Dan sesungguhnya wa inna alaikum, atas kalian ada pengawas-pengawas, ada penjaga-penjaga. Hafidin kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Ya, jadi tadi apa? Baik itu yang ada di dalam hati maupun yang kita inginkan maupun yang sudah kita kerjakan, ada pencatatnya. Ya'lamuna ma taf'alun, yang malaikat tadi itu mengetahui apa yang kita kerjakan, tercatat dengan baik. Ya. Kalau di Indonesia, kalau di dunia saat ini aja, misalnya ada istilah jejak digital sulit terhapus, iya toh? Seperti itu ya. Wah, peristiwanya udah, tapi tiba-tiba ada yang munculkan di kemudian hari. Ya. Ada yang memunculkan di medsos tentang diri kita, tentang keluarga kita, akhirnya menjadi tenar. Demikian juga nanti apa yang kita kerjakan nanti akan dinampakkan, akan ditimbang, dan itu mudah bagi Allah. Loh, bagaimana amal kok bisa ditimbang? Kan nggak ada kelihatan. Pahala kok bisa ditimbang? Kan nggak kelihatan, mana mungkin. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dan ini adalah bagian dari iman kita terhadap perkara yang gaib. Jadi jangan dinalar dengan otak kita tentang kenampakannya dan ketidaknampakannya. Ini perkara yang gaib. Maka kewajiban kita dalam hal ini adalah beriman dengan perkara tersebut. Ya, beriman dengannya. Nanti saja, ya, sebagaimana dalam riwayat dijelaskan bahwasanya pada yaumul kiamah nanti kematian itu akan disembelih. Kematian itu akan disembelih. Kematian akan dinampakkan di antara penduduk surga dengan penduduk neraka dalam bentuk seekor kibas yang berwarna hitam keputih-putihan, yaitu abu-abu. Kematian diwujudkan dalam bentuk kibas. Kemudian kematian itu disembelih. Maka sesudah itu tidak ada kematian. Karena kematiannya sudah disembelih. Penduduk surga kekal di dalam surga. Penduduk neraka, ya, kalau penduduk neraka ini ada rincian, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ya. Tapi tidak ada lagi kematian pada saat itu, karena kematian sudah disembelih. Ya, disembelih, maka tidak ada kematian. Ini bagi Allah mudah untuk melaksanakannya. Demikian juga amal-amal yang kita kerjakan akan ditimbang. Ya, ini. Ehwanibillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan yang ditimbang, maka di samping amal tadi yang ditimbang, ada dua yang lainnya yang ditimbang. Ada dua yang lainnya yang ditimbang.
Tapi kalau berkaitan dengan amal, ini sifatnya am, sifatnya umum. Tetapi kalau yang dua, yang berikutnya ini adalah hanya khusus tertentu, yaitu yang ditimbang berikutnya adalah kartu. Kita ingat tentang hadisun bitokoh, yaitu hadis yang berkaitan dengan kartu, yaitu peristiwa nanti pada hari kiamat, di mana kepada seseorang tersebut dinampakkan, diberitahukan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada orang tadi tentang dosa-dosa yang ia perbuat di dunia sebanyak 99 catatan amalan keburukan, yang masing-masing catatan sejauh mata memandang. Dinampakkan kepada orang tadi, dia ditunjukkan catatan-catatan keburukannya sebanyak 99 catatan amalan keburukan, yang masing-masingnya sejauh mata memandang. Jadi orang ini sudah nggak ada harapan, sudah nggak ada harapan karena melihat betapa catatan keburukannya begitu banyak, sehingga sudah nggak ada harapan. Tetapi ketika Allah menanyakan, adakah kamu memiliki sesuatu? Ya, kemudian saya tidak punya apa-apa. Kemudian Allah tunjukkan kepada orang ini sebuah kartu, ya, yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Dalam penjelasan lain, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulisannya itu. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rob, apa artinya kartu ini jika dibanding dengan 99 catatan amalan keburukan yang saya lakukan? Maka Allah sampaikan, pada hari ini kamu tidak akan didolimi. Pada hari ini kamu tidak akan didolimi, walaupun sedikit tidak akan didolimi. Maka kemudian ditimbanglah antara kartu yang bertuliskan La ilaha illallah dengan 99 catatan amalan keburukan tadi. Malat bihina. Kemudian kalimat La ilaha illallah itu ternyata lebih berat timbangannya, luwih abot tinimbange 99 catatan amalan keburukan. Dan ini tentu pembahasannya adalah berkaitan dengan keutamaan kalimat La ilaha illallah. Sehingga ini ketika ditimbang ternyata lebih berat. Dalam riwayat lain, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diajari dengan zikir khusus, yang dengannya beliau Nabi Musa hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan, Qul ya Musa la ilaha illallah, maka katakan wahai Musa, yaitu zikir la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, seluruh umatmu mengatakan ini, ya, berzikir dengan kalimat ini. Inginnya Nabi Musa diajari dengan zikir yang khusus, zikir yang khusus. Tapi kemudian Allah menyampaikan, seandainya langit yang 7 dengan isinya dan bumi yang 7 ditaruh di atas satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di atas timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada langit yang 7 dengan isinya dan bumi yang 7. Maka bukan main-main kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Jadi yang ditimbang adalah la ilaha illallah. Artinya nanti adalah tauhidnya seseorang kepada Allah, ubudiyahnya yang ia hanya tujukan kepada Allah, ternyata itulah yang menyelamatkan orang tadi
Walaupun di sisi lain berkumpul dan bertumpuk dosa-dosa atas dirinya, tetapi ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid itu akan mengalahkan dosa-dosa yang lain, bahkan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Sebagaimana hadis qudsi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma lakitani la tusriku bi syai'a, la ataituha bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menghadapku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu, ya, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, la ataituha bi qurabiha maghfiratan, maka akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Allahu Akbar. Ya, betapa tauhid itu akan bisa menghapuskan kesyirikan. Dan ini nanti ya ditimbang berkaitan dengan orang tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang akan ditimbang adalah jasad. Dan ini khusus sebagaimana riwayat yang datang, yaitu berkaitan dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau sedang naik ke pohon arok, pohon siwak, ya. Kemudian ketika itu ada angin yang keras yang menghembus, yang menyingkap betis Ibnu Mas'ud, dan betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu kecil, ya. Kemudian sahabat yang lain yang menyaksikan itu tertawa, menyaksikan kondisi betis Ibnu Mas'ud, tertawa. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud nanti di yaumil qiyamah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Maka para ulama menjelaskan tiga ini yang ditimbang pada hari kiamat. Namun yang umum adalah yang pertama, yaitu amal. Ya, sedangkan yang kedua, yang ketiga ini adalah khusus. Di antaranya yang disebutkan namanya di situ adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Oleh karena itu, ikhwani billah a'azzakumullah, mari kita, saya dan jenengan mempersiapkan tentang akan ditimbangnya amal kita, ya, yang akan ditimbang, yang semuanya detail, ya, semuanya detail. Maka tidak ada kita yang terluput dari dosa, dan itu kita akui. Dan dosa kita itu banyak. Bahkan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi, beliau pernah menyampaikan, seandainya dosa-dosa itu diwujudkan dalam bentuk bau, aroma yang bisa dicium baunya oleh orang lain, maka tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Tidak ada. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, gak ada yang mau mendekat karena baunya. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita gunakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang tadi untuk memperbanyak bertaubat. Karena masing-masing kita berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan yang sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat.
Maka insya Allah semoga nanti ada kesempatan lagi akan kita lanjutkan setelah mizan. Di sana ada Nasrud Dawawin, yaitu pembagian amal catatan. Maka ada 3 kondisi orang yang menerima amalan catatan perbuatannya, yaitu dengan tangan kanannya, yaminihi, ada dengan tangan kirinya, bisimalihi, atau wamin waroi, dari balik punggung. Ada yang menerima catatan dengan tangan kanan. Bagaimana mereka yang menerima dengan catatan dengan tangan kanannya? Ya. Kemudian yang dengan tangan kirinya bagaimana, dan yang dari balik punggung mereka bagaimana keadaan mereka. Maka semuanya dijelaskan di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang kita harus mempelajarinya, sehingga dengan begitu kita mengetahui keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Dan kita memohon nanti agar mendapatkan catatan dengan tangan kanan kita, tidak melalui tangan kiri atau dari balik punggung yang ada. Kemudian setelah Nasrud Dawawin ada lagi hisab, dihisab. Bagaimana bentuk hisab seorang muslim, seorang mukmin, dan bagaimana apakah orang-orang kafir juga dihisab? Ya, maka insya Allah nanti dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Begitu ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi renungan dan manfaat bagi kita semuanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.